2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan, yang pertama ada Muhammad Bestari Sultansyah, lalu yang kedua ada Mita Nurul Cahyati, yang ketiga ada saya sendiri Dewi Siti Patonah, dan ada Faras Naufal Adista. Nah, sebelumnya saya akan membahas, kelompok kami akan membahas tentang pendekatan problem solving dalam casework. Nah, mengulas terlebih dahulu mengenai intervensi individu dan keluarga yang menjadi salah satu studi mikro dalam pekerja sosial. Nah, intervensi individu ini menjadi penting karena dikatakan bahwa umumnya masalah sosial terjadi karena ketidakberfungsian peran keluarga, baik itu kegagalan pola asuh ataupun faktor sosial ekonomi yang masih banyak lagi yang lainnya. Nah, maka sebagai pekerja sosial ini lebih kepada pendampingan klien supaya klien itu tidak stres, percaya diri dalam menyelesaikan masalahnya, dan tetap mendapatkan hak-haknya di bawah payung hukum, tentunya dalam kode etik dan skill yang dimilikinya. Nah, untuk pembahasan yang selanjutnya bisa dilanjut oleh Mita. Baik, selanjutnya adalah pendekatan. Beragam istilah didapat untuk penyebutan praktek pekerja sosial dengan individu maupun keluarga. Antara lain ada intervensi mikro, casework, clinical social work, dan direct service. Pada pelayanan casework sendiri diberikan oleh hampir setiap lembaga kesejahteraan sosial yang memberikan pelayanan langsung kepada baik itu individu maupun juga keluarga. Selanjutnya, slide berikutnya. Penyebutan social casework pada awal eranya berisian dengan berkembangnya terapi medis, maka tahapan prakteknya pun tidak terlalu berbeda, yaitu study, assessment, intervention, dan termination. Casework sendiri memusatkan perhatiannya kepada person in situation, yang artinya di dalam proses pertolongan perlu mempertimbangkan kekuatan-kekuatan internal atau psikologis dan kekuatan-kekuatan eksternal atau sosial. Selanjutnya, Tujuan casework yaitu mencegah atau mengatasi problem solving agar tidak breakdown. Kemudian mempermudah adaptasi soal individu. Memperbaiki, membentuk, dan memperkuat keberfungsian individu sebagai makhluk sosial. Ada 4 komponen penting dalam casework, yaitu person, problem, places, dan proses. Selanjutnya yaitu tahapan intervensi dalam problem solving. Yang pertama, menentukan dan memperjelas fakta masalah. Yang kedua, berpikir melalui fakta atau melihat kekuatan yang dimiliki klien. Yang ketiga, membuat berbagai pilihan dan keputusan atau menguji berbagai pilihan dengan faktor pendukung. Nah, ini kita bisa mengambil contoh masalah agar untuk menggambarkan tahapan-tahapan intervensi tersebut. Yang pertama, saat menentukan dan memperjelas fakta masalah, kita ambil contoh seperti anak yang dibully saat di sekolahan. Nah, anak dibully di sekolahan ini ternyata itu memiliki masalah dibully karena tidak pandai dalam hal matematika. Nah, sehingga anak ini sering dibully oleh teman-temannya. Yang tahapan kedua yaitu berpikir melalui fakta, melihat kekuatan yang dimiliki klien. Nah, walaupun klien dibully karena tidak pandai dalam pelajaran matematika, namun faktanya klien sendiri itu memiliki kekuatan, yaitu pandai dalam bidang olahraga. Nah, sehingga pada fakta ini klien memiliki kekuatan yang dimiliki. Tahapan ketiga yaitu membuat berbagai pilihan dan keputusan. Nah, pada ini klien itu diarahkan untuk mau memilih
agar tidak dibully terus? Apakah dia ingin berusaha belajar matematika agar tidak dibully, atau mengembangkan bakatnya di olahraga untuk membuktikan kepada teman-temannya bahwa dia itu tidak serendah dengan teman-temannya? Ya, slide selanjutnya. Tujuan problem solving dalam cashwalk. Yang pertama, membantu orang mengatasi masalah yang terkait dengan hubungan pribadi dan kurangnya sumber daya untuk memerangi diskriminasi. Nah, dalam problem solving ini tuh pekerja sosial itu membantu klien agar tidak didiskriminasi seperti tadi, sehingga itu klien tidak selalu dibully. Nah, tujuannya dalam problem solving ini seperti itu. Yang selanjutnya itu membantu individu dan keluarga mengatasi masalah dengan kemampuan sendiri. Dalam metode problem solving ini tuh pekerja sosial seperti mengatasi masalah itu dengan kekuatan yang dimiliki oleh klien tersebut. Oke, selanjutnya. Tugas Peksos. Dalam hal ini, Peksos memiliki tugas yaitu meningkatkan atau memperbaiki keberfungsian sosial individu dalam keluarga dengan memperhatikan fungsi dan psikososial dalam kehidupan bersamanya. Dalam hal ini, Peksos sangat berperan penting dalam meningkatkan keberfungsian sosial individu dalam sebuah keluarga yang awalnya mungkin memiliki permasalahan dalam lingkungan sosial. Kemudian menyeimbangkan antara individu dan keluarga di dalam melakukan hubungan di antara mereka sendiri dan di antara mereka dengan orang lain yang ada di dalam lingkungannya. Nah, dengan adanya permasalahan-permasalahan dalam keberfungsian sosial, diperlukan peran yang sedemikian rupa sehingga keberfungsian sosial itu dipengaruhi aktif juga oleh lingkungan keluarga. Sehingga saling mendukung, sehingga ketika kondisi sosial dalam keluarga itu baik, otomatis keberfungsian sosial di lingkungan sekitarnya akan juga menjadi lebih baik. Pada intinya, dalam pendekatan problem solving ini, baik individu, keluarga maupun pribadi, work, clinical, social work, dan direct service. Ini tentunya diberikan hampir setiap lembaga kesejahteraan sosial yang memberikan pelayanan langsung kepada orang lain. Lalu juga penyebutan social casual awalnya berisi tentang terapi medis dulunya gitu. Terus juga terdapat tujuan casual yang tadi sudah disebutkan sama Mita, di antaranya mencegah dan atau mengatasi problem solving agar tidak breakdown, lalu juga mempermudah adaptasi sosial individu dan memperbaiki, membentuk dan memperkuat keberfungsian individu sebagai makhluk sosial. Tadi juga sempat dibahas tentang tahapan intervensi dalam problem solving. Terdapat 3 tahapan. Yang pertama menentukan dan memperjelas fakta masalah. Ya sudah jelas. Di sini bahwa intervensi dalam problem solving ini memperjelas fakta masalah yang ada gitu. Jadi baik itu masalah dalam individu maupun masalah keluarga. Jadi udah dijelaskan fakta masalahnya apa. Lalu juga berpikir melalui fakta atau melihat kekuatan yang dimiliki klien. Jadi dalam tahap intervensi ini tentunya harus juga berpikir melalui fakta yang ada gitu. Melihat yang
lain itu tentunya memiliki kekuatan masing-masing. Hubungan pribadi. Nah, bisa dilanjut. Jadi tujuan problem solving ini sudah Baik, mungkin itu tadi penjelasan dari kelompok kami. Sekian dari penjelasan kami. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan semacam gangguan. Eh, Kami ucapkan kepada mohon maaf yang sebenar-benarnya dan terima kasih.